Atau kamu pikir, kisah cinta kerajaan Inggris itu seindah dongeng? Well, pikir lagi. Kamu belum dengar kisah dua pangeran ini. Dua pangeran beda zaman, satu istana, satu tradisi, dan dua keputusan, yang bikin nenek buyut mereka putus urat sabar. Inilah kisah dua pria kerajaan. Edward ke-8 dan Harry, Duke of Sussex. Edward ke-8, raja yang rela menyerahkan mahkota demi cinta. Dan Pangeran Harry, bangsawan modern, yang melepaskan gelar demi melindungi keluarganya. Sama-sama tampan, sama-sama jatuh cinta pada perempuan Amerika, dan sama-sama bikin kerajaan Inggris garuk-garuk kepala. Kisah mereka dramatis, skandal, dan jujur aja, sedikit konyol. Siap? Yuk kita mulai. Tahun 1936, Raja George kelima meninggal. Tahta Inggris jatuh ke tangan putranya yang paling menawan, Edward ke-8. Ganteng, karismatik, bergaya, playboy sejati, dan idola sejuta rakyat. Tapi, dia punya rahasia. Ternyata, hatinya sudah dimiliki oleh Wallis Simpson. Siapa dia? Perempuan Amerika, janda, bercerai 2 kali. Ya, 2 kali. Di zaman itu dosa besar bagi kerajaan. Monarki langsung panik, gereja pun angkat tangan. Gereja Anglikan melarang raja menikahi perempuan yang bercerai, apalagi kalau mantan suaminya masih hidup. Perdana Menteri Inggris waktu itu menolak, sampai muntah darah saking stresnya. Kabinet resah, dan rakyat Inggris terbagi. Dan dalam aturan kerajaan Inggris saat itu sebuah bencana. Rasanya seperti sinetron, tapi ini nyata. Bayangin aja, raja baru naik tahta, langsung bikin drama, ditambah ngajak ribut se-Inggris cuma gara-gara cewek. Edward punya 2 pilihan. 1, tetap jadi raja dan tinggalkan Wallis. 2, atau turun tahta dan kejar cintanya. Tapi Edward nekat, dan dia bilang, aku cinta Wallis, kalau nggak boleh nikah, ya udah, aku mundur aja. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu sama si Mbak Wallis Simpson ini siapa sih? Kok bisa meluluhkan hati Raja Inggris yang baru naik tahta? Besi Wallis Warfield, atau lebih dikenal sebagai Wallis Simpson, lahir di Amerika Serikat dari keluarga biasa. Ia bukan bangsawan, tapi cerdas, witty, dan penuh pesona. Ia menikah 2 kali, pertama dengan Win Spencer, seorang pilot angkatan laut. Tapi rumah tangga mereka karam karena alkohol dan pertengkaran. Pada saat pernikahannya dengan Spencer dibubarkan, Wallis sudah memiliki hubungan dengan Ernest Aldrich Simpson, seorang eksekutif pengiriman Anglo-Amerika dan mantan pejabat Garda Coldstream. Ernest bercerai dengan istri pertamanya, Dorothea, untuk menikah dengan Wallis pada tanggal 21 Juli tahun 1928 di kantor catatan sipil di Chelsea, London. Wallis diperkenalkan pada Edward di sebuah pesta pada tahun 1931. Tak butuh waktu lama, Edward tergila-gila. Ia menyukai sikap blak-blakan dan kecerdasan Wallis, sangat berbeda dari wanita istana yang kaku dan formal. Masalahnya, Wallis masih menikah. Dan Edward adalah pewaris tahta. Skandal pun mulai mencuat di balik dinding istana. Setelah kematian Raja George kelima, sebelum bercerai dari suami keduanya, Wallis dikabarkan berkata, "Sebentar lagi aku akan menjadi Ratu Inggris." Wallis sudah mengajukan gugatan cerai kepada suami keduanya, dengan alasan ia telah berzina dengan sahabat masa kecilnya, Mary Kirk, dan difinalisasi pada Mei tahun 1937. Kembali ke Edward ke-8. Dan kamu tahu apa yang dia pilih? Pada tanggal 11 Desember tahun 1936, Edward mengumumkan secara resmi dalam siaran radio, "Saya merasa mustahil untuk mengemban beban tanggung jawab yang berat, dan melaksanakan tugas saya sebagai raja, sebagaimana yang saya inginkan, tanpa bantuan dan dukungan dari wanita yang saya cintai." Ia menyerahkan mahkotanya, cinta menang. Tapi sejarah berubah. Romantis, iya, tapi juga bikin sejarah Inggris jungkir balik.
dia digantikan adiknya, George ke-6, yang nanti jadi ayah dari Ratu Elizabeth II. Dan sejak itu, keluarga kerajaan langsung pasang peringatan, jangan pacaran sama orang Amerika, please. Setelah turun tahta, Edward diberi gelar baru, Duke of Windsor. Ia dan Wallis pindah ke Prancis, dan menikah pada tanggal 3 Juni tahun 1937. Tak ada satupun anggota keluarga kerajaan yang hadir. Wallis jadi Duchess of Windsor, tapi tidak pernah diberi gelar Her Royal Highness. Ratu Elizabeth, ibu mertuanya, sangat tidak merestui. Mereka jadi sosialis kelas atas. Hidup glamor, tapi diasingkan secara halus. Bagaimana hubungan mereka dengan kerajaan? Dingin, beku, seperti kulkas di kutub. Wallis tak pernah diakui sebagai anggota resmi keluarga kerajaan, dan nggak pernah diundang ke acara resmi kerajaan, kecuali mungkin kartu Natal yang datang telat 3 bulan. Dan Edward, kadang masih dikasih undangan, tapi semacam undangan syarat dan ketentuan berlaku. Oh, dan jangan lupakan, mereka sempat bertemu Adolf Hitler. Ya, kamu nggak salah dengar. Gosipnya, Edward sempat simpatik terhadap Jerman sebelum Perang Dunia. Sampai Winston Churchill harus ngusir dia ke Bahama, biar nggak bikin masalah. Yap, makin bikin pusing. 8 dekade kemudian, fast forward ke abad ke-21, lahir cucu Ratu Elizabeth II. Pangeran Harry, pangeran yang terkenal cuek, lucu, rebel, dicintai rakyat dan dulunya playboy juga. Anak putri Diana yang penuh karisma dan ikonik. Tapi sejarah suka berulang, dan tiba-tiba Harry jatuh cinta. Kepada siapa? Meghan Markle, aktris Amerika, janda juga, beras campuran, dan yang paling penting, bukan darah biru. Rasanya kerajaan langsung deja vu. Loh, kok kayak pernah lihat cerita ini ya? Kerajaan pasti langsung teringat Wallis Simpson 2.0. Meghan langsung jadi sorotan media. Pernikahan mereka pada 2018 sempat bikin publik berharap besar. Ia dipuji, tapi juga diserang. Tapi tak lama, badai datang. Meghan mengaku jadi korban rasisme, diskriminasi, dan tekanan istana mulai menumpuk. Media Inggris tiap hari bikin Meghan jadi bahan gosip. Harry murka. Dia pernah kehilangan ibunya karena tekanan media, dan kini dia tak mau kehilangan istri dan anaknya juga. Tahun 2020, Harry dan Meghan ambil langkah mengejutkan. Mereka mengumumkan, kami mundur dari tugas-tugas kerajaan. Dan kemudian, mereka pindah ke Kanada, lalu ke Amerika. Yup, Amerika lagi. Kayaknya ada magnet rahasia di Amerika yang selalu menarik pangeran Inggris. Mereka kehilangan gelar yang mulia, tapi mendapatkan kebebasan. Harry bilang, ia memilih keluarganya, bukan institusi. Dan seperti Edward, ia dicintai oleh sebagian dan dikritik oleh yang lain. Keluarga kerajaan, sok. Publik, terbelah. Sebagian bilang Harry pahlawan, sebagian bilang dia pengkhianat. Dan para bangsawan Inggris pun kembali mencatat dalam buku sejarah. Catatan penting, jangan dekati perempuan Amerika. 2 cinta, 2 skandal, dan 1 pola. Lucunya, 2 kisah ini, beda 80 tahun, punya pola yang mirip banget. Kalau kamu pikir ini semua kebetulan, pikir lagi. Edward dan Wallis, Harry dan Meghan. 2 pria kerajaan, 2 cinta yang kontroversial, cinta pada wanita Amerika, benturan dengan tradisi istana, ditekan, diserang media, 2 keputusan, cinta lebih besar dari tahta, mundur dari peran kerajaan, pindah ke luar negeri dan jadi cerita abadi. Tapi ada satu perbedaan besar, Edward harus mundur karena dilarang menikah, Harry memilih mundur karena ingin melindungi keluarganya. Keduanya sama-sama menentang sistem, tapi dari zaman dan alasan yang berbeda. Keduanya meninggalkan jejak yang mengubah monarki selamanya. Dan keduanya masih dibicarakan hingga hari ini. Mungkin, kerajaan Inggris memang bisa bertahan dari perang, pemberontakan, bahkan Brexit.
Tapi satu hal yang selalu mengguncang istana, cinta kepada wanita Amerika. Jadi, apakah cinta lebih penting daripada mahkota? Bagi Edward dan Harry, jawabannya jelas, yes. Tapi jangan lupa bawa koper dulu, karena dalam kerajaan, gelar bisa diturunkan, tapi kalau sudah soal cinta, kadang, bahkan mahkota pun harus dikalahkan. Mereka membuktikan, meski kamu lahir di istana, kadang kebahagiaan ada di luar tembok kerajaan. Di sisi perempuan Amerika yang, entah kenapa, selalu sukses mencuri hati pangeran Inggris, Edward dan Wallis, Harry dan Meghan. Cinta boleh sama, tapi sejarah selalu punya gaya sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah kerajaan lainnya yang lebih dramatis dari sinetron jam 9 malam.